Silakan baca ayat suci Al-Quran dulu Pak Isra. Siap. Pak Isra, jangan yang bakal aku baca. Ya, sesuai ayatnya tentang pendidikan. Iya, saya akan baca surah An-Nahl, akhir surah An-Nahl ayat 125 tentang pendidikan. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun. Inna Allaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim. Silakan Pak, kandungan ayat itu terkait dengan apa itu ceritanya? Baik, kandungan ayat surah Nahl ayat 125 ini tentang pendidikan, bagaimana pendidikan yang ideal dalam Islam, yaitu tentunya dengan penuh hikmah. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu dengan penuh kehikmahan, dengan penuh keilmuan, kearifan, kebijaksanaan, kemudian menyentuh daripada hati ke hati peserta didik tersebut, lebih ke pendekatan harmonisasi ataupun humanis. Kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan pengajaran yang baik. Di samping kita mengajarkan, kita mendidik dan memberikan contoh teladan seperti apa yang akan menjadi terbaik bagi peserta didik kita dari segi sikap afektifnya ataupun akan dipraktikkan kesehariannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian di sini diajarkan untuk boleh kita jadalah, atau mujadalah itu istilahnya diskusi yang sengit atau berdebat lah, asalkan debatnya itu tidak sampai gotok-gotokan ataupun tidak sampai berkelahi. Yang kalah argumennya maka menerima, artinya kita akan menerima dengan ilmu, ya, diilmukan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang bagaimana bahwasanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi ketika mengajar, kita yakini bahwasanya ilmu yang kita sampaikan itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Secuil bahkan setet kurang daripada ujung daripada jarum yang dicelupkan di lautan, itu lebih kurang lagi ilmu kita. Nah, itulah jadi supaya sebagai guru, sebagai orang yang mengajar dalam kebaikan, mengajar di dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kita sebaiknya menyadari itu supaya tidak ada ego, tidak ada merasa kita yang bisa. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak, secara singkat. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Isra. Pak Isra sudah berapa tahun ngajar? Saya baru Bapak, baru 3 tahun. 3 tahun. Iya. Tamat mana? Tamat S1-nya tamatan S1-nya di NTB, di Stit Palapa Nusantara. Kemudian kalau S2-nya di IN Samarinda. Sekarang Winsi. Ya, Samarinda. Ya, Samarinda. Pasca sarjana. Sudah selesai S2-nya? Alhamdulillah sudah selesai S2-nya. Sudah 2020 kemarin.
Nah, dilanjutkan ke S3 lagi Bapak ya. Siap Bapak, Insya Allah lagi proses. Siap. Izin. Ya. Tetap saya ikuti Bapak sekulernya. Alhamdulillah. Okay. Silakan. Okay. Silakan dibaca buku saya nanti ya. Siap. Penelitian Bapak banyak sekali juga. Update terus. Yeah. Iya, oke. Pak Isra. Siap. Bapak sampaikan pengalaman, liku-liku pengalaman Bapak Ibu dalam mengajar itu. Mungkin ada masa naiknya, ada masa turunnya. Walaupun 3 tahun baru, tapi silakan Bapak. Coba ceritakan Bapak. Baik, yang menarik bahasa pengalaman kami waktu di madrasah. Kami di MTS Bapak, di Madrasah Sanawiyah. Jadi masyarakat yang kami hadapi, orang tua siswa itu rata-rata pendidikannya menengah ke atas, bahkan ekonominya menengah ke atas. Jadi manakala ada terjadi ini yang terjadi saat kemarin ya, tahun lalu, manakala kami membuat soal, waktu itu kami membuat dengan soal yang rata-rata hot semua Bapak. Kemudian ada salah seorang wali siswa itu komplain, kenapa ini soalnya kok sekelas orang kuliah gitu katanya. Ada yang komplain datang ke sekolah. Jadi kami sangat pertama merasa tertantang karena ada orang tua yang sampai datang, anak saya kok jelek nilainya, dicek soal, dibaca soalnya, ternyata kata orang tuanya ini soalnya ini bukan kelas MTS ini, kelasnya kuliah ini katanya. Nah, jadi itu sangat tertantang deh, sampai saya dipanggil ke kepala sekolah, didudukkan masalahnya apa. Jadi ternyata memang di sana belum ada pemahaman orang tua terkait sistem pembelajaran terupdate saat ini gitu, bahwa AKM atau asesmen kompetisi maksimum ataupun secara nasional bahwa kan harus ada HOTS dalam soal itu. Kemudian itu yang kami terangkan, alhamdulillah jadinya wali santri tadi, wali murid itu memahami, sehingga alhamdulillah tidak ada komplain lagi. Itu salah satu hal yang menurut saya ketika dipanggil ke madrasah, kepala sekolah, kemudian didudukkan bersama dengan orang tua itu dan mengklarifikasi terkait soal tadi. Jadi alhamdulillah itu yang menurut saya pengalaman uniknya lah. Kalau belajar mengajar masih belajar, banyak belajar dari senior. Mohon doanya Bapak, mohon bimbingannya terus. Oke, terima kasih Pak Isra. Tadi kita sudah bicara juga dengan sebelumnya tentang guru yang profesional ya. Siap. Tapi sebelumnya saya lihat dulu Pak Alim sudah dibuat. Pak Alim, silakan. Terus agak didekatkan ke kameranya. Lagi. Oke. Ya, sudah cukup. Tadi kan Pak Isra, tadi kan sudah disebutkan juga bahwa guru yang profesional itu dia memiliki kompetensi dalam Undang-Undang 14 tahun 2005. Tadi ada 4 kompetensi. Pertama, kompetensi pada KUGI. Yang pada KUGI itu keilmuan. Jadi keilmuan itu maksudnya adalah guru itu wajib kalau dia mengajar wajib tamat pendidikan gitu. Ya. Punya lisensi. Nah, Bapak Ibu sekarang kan dalam rangka mendapatkan lisensinya itu. SIM. Profesional apa ini ya memiliki tiket atau SIM-nya mengajar. Ya, SIM mengajarnya di pendidikan profesi ini. Ya. Dengan melalui mendapatkan sertifikat pendidik. Ya, jadi kompetensi yang kedua itu ada profesional. Ya. Nah, yang profesional itu apa itu Pak Isra? Maksud daripada guru itu memiliki kompetensi profesional, yaitu melakukan segala aktivitas pembelajaran dengan sepenuh hati dan memang dijiwai dengan seluruhnya, seutuhnya, kemudian berusaha menciptakan ataupun mengerjakan pekerjaannya dengan tuntas, dengan hasil terbaik. Itu yang kami kenal dengan teori ataupun kompetensi profesional. Manakala guru itu bekerja atau mengajar dengan penuh hati, menjiwai apa yang dia
geluti, kemudian menguasai secara komprehensif, menyeluruh, ya, maka ketika ada kegiatan ataupun target yang harus dia selesaikan, dia akan menghasilkan dengan hasil terbaik. Dengan hasil terbaik, itulah guru profesional. Ya, Bapak. Oke, terima kasih. Yang profesional itu sebenarnya ahli, Pak. Ya, memiliki keahlian. Ya, memiliki keahlian. Untuk keahlian itu dia harus memiliki yang tadi itu, yang 184 yang saya katakan tadi. ya. Ya, jadi kalau guru ingin profesional, dia ahli, tahu metode mengajar, tahu dengan teknik mengajar, tahu dengan taktik mengajar, tahu dengan strategi mengajar, tahu dengan model mengajar, tahu dengan keterampilan mengajar. Jadinya kalau bisa kita menggunakan yang 184 itu, anak tidak akan lari keluar lagi. Ya. Jadi kita sedang mengajar, tapi anak keluar masuk saja. Kita ceramah saja, itu nanti keluar masuk anak itu. Iya. Jangan disalahkan anak Bapak Ibu, ya. Jangan sekali-kali menyalahkan anak kalau ada anak yang keluar masuk kerjanya. Ya. Tapi koreksi diri kita. Kenapa anak keluar masuk? Iya. Ya. Nah, jadi kita sesuaikan dengan mengajar kita. Sekarang kita mengajar tentang penyelenggaraan jenazah, ya kita bawakan dengan model jigsaw. Nah, itu menarik bagi anak itu. Yeah. Model jigsaw. Kita pilih. Makanya itu gunanya kita di dalam dalam pembelajaran kita memilih metode yang tepat. Ya, jangan ceramah saja, walaupun ceramah itu bagus, baik. Tidak ada satu metode, satu model, satu strategi, tidak ada yang paling baik. Tidak ada yang paling baik, baik semuanya. Nah, dan tidak ada pula model non metode itu yang jelek, nggak ada. Baik semuanya, cuma melihat situasi dan kondisi. Apa masalahnya? Apa materinya? Pilih nantinya. Ya, nah itu gunanya kita memahami yang tadi supaya guru profesional. Kalau Bapak Ibu memahami yang 184 itu, anak tidak akan lari, dicari, ditunggu oleh Bapak Ibu itu. Senang anak nanti kita. Ya. Nah, jadi besok misalkan kita mengajar tentang sholat atau tadi penyelenggaraan jenazah, ya kita pilih dengan model jigsaw. Ya, jigsaw yang tepat nanti. Dan itu tergantung kepada Bapak Ibu. Ya. Apa materinya, apa metodenya, apa yang kita pakai, silahkan. Makanya guru dituntut sekarang memahami. Guru yang profesional, dia harus memahami 184 metode mengajar, strategi mengajar, model mengajar, keterampilan mengajar, teknik mengajar, taktik mengajar. Nah, itu banyak itu, Pak. Oke. Berikutnya. Baru dua tadi. Guru yang profesional, pertama memahami kompetensi pedagogik, memahami kompetensi profesional, ya. Yang ketiga apa, Pak? Kompetensi kepribadian, dan yang keempat profesi sosial. Kompetensi apa? Kepribadian dalam hal ini kompetensi guru abad 21 ataupun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tadi, bahwa guru yang profesional itu adalah guru yang kompetensinya kompetensi kepribadian. Dia lebih kepada penjiwaan, bagaimana memahami anak bukan dari segi secara fisikal saja, tapi dia juga masuk kepada relung-relung nilai yang ada dalam diri anak tersebut, seperti memanusiakan manusia, terus lebih kepada pendekatannya humanistik lah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Isra. Ya. Silakan Bapak tulis surat Al-Isra. Al-Isra berapa ayat, Pak? 3 ayat saja cukup. 3 ayat, siap. Oke. Sesuai dengan nama ya. Ya, sementara Pak Isra menulis
kita lanjut kepada Bu Lili Yuliana. Surah Al-Isra. Silakan Bu Lili Yuliana membaca. Kalau nanti Bapak Ibu pingin menjadi guru yang profesional, itu kuasailah. Ya, kuasailah nanti metode, teknik, taktik, strategi, model, ya, itu harus kita pahami. Pilih mana yang tepat, yang sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Jadi ya jangan kita menggunakan ceramah terus, ya. Walaupun dia baik, ya, dia bagus, cuman kadang-kadang kan anak bosan ya. Nah, variasikan mengajar itu, ya. 8 keterampilan mengajar, tolong nanti dipahami dengan baik, ya. Lihat nanti Bapak Ibu, ya, diakses lewat Google, baca micro teaching, ya, baca micro teaching itu. Ya, Ibu akses lewat PT Gerapindo Persada di Google, atau Ibu buka saja micro teaching, nanti akan muncul itu. Ya, jadi inilah gunanya kita guru yang profesional sesuai dengan permintaan atau instruksi Presiden di waktu SBY pada tahun 2004. Akhirnya keluarlah aturan tentang guru yang profesional. Guru itu harus wajib profesional. Maka keluarlah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ya, jadi mengaplikasikan itu sampai sekarang dipinta guru harus profesional. Kalau dulu itu yang profesional hanya dokter. Yang dianggap profesional itu dokter. Sekarang tidak, guru sudah dianggap sebagai profesional. Makanya untuk mendapatkan guru yang profesional, dia harus melalui pendidikan. Ya, melalui pendidikan. Maka dia dapat sertifikat. Setelah mereka lulus, mendapatkan sertifikat. Kemudian pesan saya lagi, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semua, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat membaca modul. Sebab nanti UKIN Bapak, ya, apa satu lagi ujiannya? UKIN dan UP. Ya, ujian UKIN dan UP, ya, dipersiapkan nanti, ya, dipersiapkan dengan membaca modul. Soal itu dari modul keluarnya semua, ya. Soal-soal diingatkan oleh panitia pusat, baca modul, karena di modul itu soal akan keluar. Tidak keluar dari aturannya. Itu pesan dari pusat supaya disampaikan kepada peserta PPG-nya. Jadi persiapan betul, Bapak Ibu. Nanti ada ujian UKIN, ada ujian praktek mengajar lagi di PPL. Besok sebentar lagi ada PPL lagi, ya. PPL. Jadi di PPL itu nanti ada praktek mengajar lagi. Ya, usahakan praktek mengajarnya juga direkam, ya. Nah, itulah nanti akan dinilai oleh tenaga dosen. Jadi, seandainya nanti kami dari dosen meluluskan Bapak Ibu, tapi UKIN-nya tidak lulus, sama saja tidak. Ya. Jadi, mudah-mudahan Bapak Ibu persiapkan diri dengan baik, ya. Persiapkan semuanya, mudah-mudahan Bapak lulus semuanya. Kita akan kasih juga kepada guru-guru kita yang di Departemen Agama ini, ya. Kadang-kadang dia tenaga honor, baru gajinya kecil, ya. Setelah nanti disertifikasi lulus, ya, mudah-mudahan gajinya, tunjangannya dilipat gandakan itu, ya. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu, silakanlah dibaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca yang tersirat dan yang tersurat. Ya, Bu Lili? Iya, Pak. Apa yang itu tersirat itu? Kalau yang tersirat itu di mana? Ayo Bu Lili.
Pak Isra, silakan Pak Isra. Yang tersirat. Pak Isra ahli tafsir Pak Isra, Pak. Silakan Pak Isra. Yang tersurat itu yang tersirat, yang tersurat ya, coba. Ya, yang tersurat itu yang nampak, yang kelihatan oleh panca indera. Sedangkan yang tersirat itu yang tidak kelihatan. Artinya bisa membaca ayat-ayat yang berisikan tentang di luar ayat-ayat khalqiyah, ada ayat kauniyah, alat-alat ayat tentang bagaimana rahasia, kemudian apa ya? Bisa dibantu Ustadz Helin. Ustadz Helin. Karjani, silakan, bagaimana dibantu? Yang tersirat dan tersurat. Yang ahli Pak Isra itu, Pak. Pak Alim, silakan. Yang tersurat. Silakan. Kalau yang tersurat berarti yang ada pada Al-Quran. Yang tersirat berarti apa aja yang dalam kehidupan ini gitu. Itu kan hakikatnya ayat-ayat Allah juga gitu. Bu Jendrawati, pendapatnya? Saya Pak, yang tersurat itu yang jelas, yang nampak, yang nyata, tujuan maksud dari kata-kata tadi. Yang tersirat, yang terkandung di belakangnya. Belakang mana? Makna yang terkandung belakang kata-kata tadi yang tidak jelas, mungkin itu di pepatah Minang Pak ya, adanya ya. Yang tersurat dan yang tersirat itu. Di balik kata-kata tadi ada sindiran di belakangnya. Oke. Jadi yang tersurat itu sebenarnya yang tertulis di dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam buku, ya, dalam buku yang tersurat itu. Jadi ibu baca buku, ibu baca Al-Quran, ibu baca hadis, nah situ yang tersirat itu yang terkandung di dalam alam takambang menjadi guru kalau di Minangkabau. Alam takambang menjadi guru itu peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di Cianjur kemarin. Ya. Nah, kenapa kok Tuhan menurunkan bencana kepada sana itu? Bu tahu enggak? Karena perbuatan manusia juga mungkin Pak. Ada faktor X juga. Ada faktor X-nya kata Pak Isra itu. Eksternal, internalnya ada pasti. Alam. Coba Bapak lihat setiap peristiwa tsunami, peristiwa longsor, peristiwa itu dan segala macam pasti ada di balik itu peristiwanya. Yang tersiratnya Pak ya. Tidak akan kudatangkan bencana kata Allah Pak ya. Kalau bukan karena perbuatan tangan manusia. Peristiwa Aceh, di Aceh itu malamnya terjadi malam minggunya itu tari telanjang. Ya, pesta telanjang Pak. Hari minggunya terjadi tsunami. Tsunami besar-besar ya. Di Cianjur 48% penyumbang air di sana itu. Astagfirullah. Jadi banyak di sana itu. Maka Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Jadi banyak penyumbang air di sana. LGBT banyak di sana itu. Tuhan menunjukkan kekuasaannya. Inilah aku kata Tuhan. Ya, itu yang tersirat Bapak Ibu. Ya Pak. Di balik peristiwa itu pasti ada masalah. Di mana saja, cobalah. Sampai sekarang di Lapindo masih keluar lumpurnya. Apa yang terjadi di sana masih itu juga. Ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa itu Bapak, cobalah dilihat cerita sebelumnya itu. Pasti ada itu. Ya, peristiwa Aceh, peristiwa di Sulawesi, peristiwa yang di Lapindo, peristiwa Cianjur, peristiwa kalau di Padang di Bukit Lantia, di peristiwa yang di Padang. Ya. jadi itu kalau tidak dibasmi dia datang. Bapak Ibu lihat peristiwa di Padang, gempa di Padang itu 9, sekian, luar biasa itu Bu. Cianjur kemarin hanya 5,6. Di Padang terjadi 9, sekian, tapi tidak tsunami. Kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena
sudah dibasmi oleh wali kota di pinggir-pinggir laut itu sudah dibasmi, tidak ada lagi. Ya. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu, sebelum terjadi gempa di Padang, sebelumnya terjadi di Afrika. Hanya 4, sekian, tsunami 4 meter. Tapi di Padang 9, sekian, alhamdulillah tidak ada tsunami. Ya. Nah, itu yang peristiwa yang disebut dan tadi yang alam terkambang jadi guru yang tersirat itu, yang tersirat. Ya, jadi Tuhan memperhatikan, menunjukkan kekuasaannya di sana. Dibaca itu, Bu. Yang tidak yang tersirat itu terbaca akhirnya, Bu. Ya. Nah, kenapa demikian? Itulah. Mungkin Bapak Ibu terima kasih telah dapat hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu lulus semuanya, insya Allah mudah-mudahan. Amin ya Allah. Ya. Nah, jadi tinggal lagi Bapak Ibu besok dan berikutnya nanti mengikuti PPL lagi setelah ada UP dan UKIN-nya nanti. Tolong dipersiapkan dengan baik. Ya, kalau misalkan kalau kegiatan-kegiatan seperti ini, misalnya Bapak sudah lulus, tentu upayakan juga nanti UP dan UKIN-nya supaya bersiap-siap. Ya, oke, silakan Bu Sarimah. Nih, apa tugas saya? Ya, terus bawa ke kiri sedikit, ke atas Bu. Oke. Iya, cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu telah dapat hadir. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nanti saya ingatkan lagi dalam RPP ada 1 orang lagi yang belum masuk. Ya, RPP yang Pak Ahmad Zaki Daulay. Oh, Ustaz Ahmad. RPP-nya belum masuk, saya belum nilai itu. Ya, Bu Dewi baru tadi masukkan ya? Ya Pak. Nah, terlambat, kenapa terlambat itu? Iya, ada kegiatan tadi Pak. Ya saya Pak. Nah, sudah. 2 itu yang belum masuk. Ya, jadi saya gerakan Bapak Ibu kalau memasukkannya itu tepat waktu ya. Jadi artinya dosennya bisa menilai langsung gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau sudah keluar. Bapak Ibu, kita kan ngerekam tadi tuh. Tadi Ibu rekam lah, Bapak. Rekam cuman tadi Pak. Tapi belum dilihat apakah bagus apa enggak ya? Iya. Satalim ngerekam. Iya, aku nggak ngerekam lah. Oh iya. Rekam tapi Pak Isro